Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Farena, absen 10 kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang mitigasi bencana. Nah, di sini ada sedikit peta konsep mengenai mitigasi bencana, dimulai dari definisi bencana, jenis bencana, dampak bencana, kemudian siklus pra bencana, dan siklus pasca bencana. Yang pertama, definisi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua, ada jenis bencana yang terbagi menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk bencana alam, itu contohnya seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, tornado, dan lain sebagainya, yang disebabkan murni oleh karena alam. Kemudian yang kedua, ada bencana non-alam. Contohnya, gagal teknologi, misalnya kebocoran pembuangan limbah pabrik ke sungai. Kemudian ada wabah penyakit seperti COVID-19 saat ini. Dan terakhir ada bencana sosial yang biasanya murni akibat ulah manusia sendiri, seperti perang, terorisme, dan perang antar suku. Yang ketiga ada dampak bencana, dimulai dari kerusakan secara fisik maupun non-fisik. Yang fisik seperti kerusakan rumah, kemudian mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa trauma bagi korban. Terus ada kerusakan lingkungan, contohnya seperti tadi, kesalahan dalam pembuangan limbah. Baik itu pasti akan menyebabkan tanah menjadi rusak, ataupun bahkan tidak bisa ditanami lagi. Dan yang terakhir ada pemulihan fasilitas umum yang butuh banyak dana dan waktu, seperti kerusakan rumah, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada siklus prabencana yang terbagi menjadi dua, yakni ada mitigasi dan siap siaga. Untuk mitigasi itu adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Kemudian rumus untuk menghitung resiko bencana itu ada R sama dengan H dikali F per C. Keterangannya, R adalah risk atau resiko, H adalah hazard atau ancaman, F adalah vulnerability atau kerentanan, dan C adalah capacity atau kapasitas. Nah, selain mitigasi ada juga siap siaga. Itu adalah tahapan prabencana yang dilakukan ketika mendekati kejadian bencana. Contohnya, ketika bencana gunung meletus seperti menyiapkan tenda-tenda evakuasi dan melakukan patroli rutin. Nah, untuk mitigasi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yakni ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Bedanya apa? Kalau mitigasi struktural itu adalah mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko bencana dengan membangun fisik suatu wilayah. Contohnya, membuat rumah tahan gempa, membuat bendungan, membuat rute evakuasi, dan membangun dinding laut atau seawall. Nah, ini kelebihannya adalah lebih tahan lama dan lebih efisien, tetapi kekurangannya adalah membutuhkan lebih banyak dana. Sedangkan untuk mitigasi non-struktural itu adalah mitigasi atau upaya pencegahan atau pengurangan risiko bencana dengan cara pembangunan non-fisik atau non-bangunan. Contohnya, sosialisasi bencana bagi masyarakat. Jadi, masyarakat bisa tahu apa yang harus mereka lakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, dan bencana apa saja yang bisa terjadi di wilayah mereka. Selain itu, ada juga sekolah yang rutin melakukan simulasi bencana bagi siswanya, sehingga siswa tidak kaget saat terjadi bencana dan sudah terbiasa mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana. Yang kelima, ada siklus pasca bencana. Ini adalah tahapan yang dilakukan setelah terjadi bencana, yang bertujuan untuk penanganan, pemulihan, dan perbaikan, yang terbagi menjadi dua, yakni ada tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Bedanya apa? Kalau tanggap darurat itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Tujuan utamanya itu adalah untuk menyelamatkan warga sebanyak-banyaknya. Contohnya, evakuasi korban, baik itu yang selamat maupun yang meninggal.
kemudian pembuatan tenda, dapur umum, posko kesehatan, toilet umum, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu apa? Rehabilitasi adalah tahapan yang fokus kepada perbaikan dan pemulihan sederhana, baik kondisi fisik maupun non-fisik. Sedangkan rekonstruksi adalah tahapan yang fokus pada perbaikan dan pemulihan yang sifatnya permanen agar semua bidang kegiatan seperti semula. Contohnya, perbaikan akses jalan, perbaikan jembatan, dan pembangunan kembali rumah yang telah rusak dan tidak layak huni akibat bencana alam tadi. Dampak rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat dilakukan ketika wilayah terdampak bencana itu sudah benar-benar aman atau sudah tidak ada lagi bencana susulan yang datang, agar bisa dilakukan pemulihan dengan segera. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, baik itu tulisan maupun ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.